Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuliana Mahdiya Daat Arina, NIM E20192177, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Prodi Ekonomi Syariah 4. Di sini saya akan menanggapi video yang sudah dijelaskan oleh Bapak Abdul Wadud Nafis selaku dosen mata kuliah Ekonomi Makro. Nah, di sini ialah ekonomi tertutup dengan kebijakan pemerintah atau perekonomian 3 sektor. Minggu lalu kami sudah dijelaskan tentang ekonomi 2 sektor atau ekonomi tertutup tanpa kebijakan pemerintah. Nah, di sana terdiri dari sektor perusahaan dan sektor rumah tangga. Nah, untuk ekonomi tertutup dengan kebijakan pemerintah atau ekonomi 3 sektor ialah perekonomian yang meliputi kegiatan dalam sektor perusahaan, rumah tangga, dan pemerintah. Perusahaan sebagai produsen, rumah tangga sebagai konsumen, dan pemerintah sebagai konsumen dan juga pajak dan memberi subsidi kepada perusahaan dan rumah tangga. Di video itu sudah dijelaskan tentang adanya campur tangan pemerintah menimbulkan 2 perubahan penting. Yang pertama ialah pungutan pajak yang dilakukan oleh pemerintah menambah pengeluaran agregat pada industri dan rumah tangga. Yang kedua ialah pajak memungkinkan pemerintah melakukan pembelanjaan dan ini akan menaikkan pembelanjaan agregat. Nah, di sana sudah juga dijelaskan tentang aliran baru dalam sirkulasi aliran pendapat, tentang pendapatan yang diterima oleh rumah tangga akan digunakan untuk 3 tujuan, tentang syarat keseimbangan. Nah, saya akan menanggapi tentang pajak langsung dan tidak langsung. Di video itu sudah dijelaskan tentang pajak langsung, yaitu jenis pungutan pemerintah yang secara langsung dikumpulkan dari pihak yang wajib membayar pajak. Yang kedua ialah pajak tak langsung, pajak yang bebannya dapat dipindahkan kepada orang-orang lain. Bentuk-bentuk pajak pendapatan. Yang pertama ialah pajak progresif, pajak turun ketika pendapatan naik. Yang kedua, pajak proporsional, pajak tetap untuk berapapun tingkat pendapatan. Yang ketiga ialah pajak progresif, yaitu pajak naik ketika pendapatan naik. Nah, di situ saya juga ada contohnya, yaitu contoh pajak langsung ialah pajak penghasilan atau PPH. Pajak penghasilan atau disebut sebagai PPH adalah pajak yang dikenakan terhadap setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima oleh wajib pajak yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan. Nah, pajak PPH ini merupakan pajak yang dibebankan kepada subjek pajak baik orang pribadi atau badan atas penghasilan yang diterima dalam 1 tahun pajak. Dalam kewajiban membayar PPH melekat pada wajib pajak yang bersangkutan atau pribadi, sehingga tidak dapat diwakilkan. Dan pajak penghasilan PPH ini memiliki beberapa jenis, yaitu seperti PPH pasal 23, PPH pasal 24, dan pasal 25. Contoh yang kedua ialah pajak bumi dan bangunan. Contoh pajak ini merupakan pajak kebendaan yang dikenakan atas tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya, dan besar pajaknya ditentukan oleh luas dan ukuran tanah dan bangunannya. Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai hak atas bumi, memperoleh manfaat atas bumi, memiliki bangunan, menguasai bangunan, dan atau memperoleh manfaat atas bangunan. Contoh yang ketiga ialah pajak kendaraan bermotor. Nah, di sini pajak kendaraan bermotor adalah pajak yang dikenakan atas kepemilikan kendaraan bermotor baik roda 2 atau lebih, dan wajib pajak kendaraan bermotor adalah orang pribadi atau badan yang memiliki kendaraan bermotor. Nah, yang kedua, contoh pajak tidak langsung. Nah, yang pertama ialah pajak pertambahan nilai atau PPN. Nah, PPN di sini ialah jenis pajak tidak langsung untuk disetor oleh pihak lain yang bukan merupakan penanggung pajak, dan pajak harus dikenakan pada setiap proses produksi dan distribusi, tetapi jumlah pajak yang terutang. Yang kedua ialah pajak bea masuk adalah pajak yang dikenakan terhadap barang yang masuk daerah pabean atau dikenal sebagai daerah perdagangan. Nah, contoh yang ketiga ialah pajak ekspor. Cukup sekian dari saya. Apabila ada salah kata ataupun bahasa, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.